Hai Ceceromet Kitchen, mau masak rendang pakis dan jengkol. Di sini saya lagi menyangrai kelapa parut. Jadi untuk membuat rendang pakis dan jengkol itu kita pakai kelapa parut yang disangrai sekitar 200 gram. Dibikin serundeng dulu gitu ya. Kalau sudah mulai kecoklatan seperti ini dan sudah crispy, matikan apinya. Kita mau menghaluskan kelapa ini. Saya mau menghaluskannya pakai grinder ini, tapi kalian bisa menguleknya. Sebenarnya sih lebih bagus diulek sampai dia keluar minyaknya. Pakai grinder gini kurang keluar minyaknya ya tuh. Harusnya sampai diulek halus keluar minyaknya, tapi kayak gini aja menurut saya udah enak, udah cukup, jadi nggak apa-apa. Oke, kita sisihkan dulu. Jengkol yang saya pakai ada 1 kilogram dan sudah direbus 2 kali. Direbus 2 kali pakai kopi. Jadi ini jengkolnya nggak terlalu bau. Itu jengkolnya ada bintik-bintik putihnya, tandanya dia jengkol yang tua. Jengkol yang tua itu enak, kenyal ya. Oke, jengkolnya kita sisihkan dulu. Dan saya pakai pakis. Ini sekitar 1 kilo juga pakisnya. Di beberapa daerah pakis ini susah ditemukan ya, tapi di daerah lainnya kayak di sini juga banyak pakis dan ini mudah banget dipatahin aja tuh, gampang. Ini tuh cuma pucuk-pucuknya aja ya, jadi meskipun batangnya gede-gede tapi mudah. Pakisnya udah saya cuci bersih, kita sisihkan dulu. Bahan untuk membuat rendang pakis dan jengkol kita pakai daging juga untuk tambahannya. 100 gram daging sapi. Ini dagingnya dari freezer jadi warnanya kayak gini ya, padahal ini seger. Bahan utama lainnya untuk membuat rendang yaitu santan. Ini ada santan kental 1300 ml dari kelapa segar yang diparut dan diperas ya. Kalau bisa sih jangan pakai santan instan, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Dan 500 ml santan encer. Ini saya bikin kesalahan sebenarnya, harusnya itu dari 3 sampai 4 butir kelapa untuk membuat santan sebanyak ini, tapi saya cuma pakai 1 kelapa, jadi santannya masih kurang kental. Bumbu yang dihaluskan 1 cm pala. Pala ini penting banget ya untuk membuat rendang. Kapulaganya 5 buah. Ini kapulaga putih, kalau ada kapulaga hijau juga boleh. 1 sendok makan ketumbar butiran. Dan ini peka atau star anise bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya bunga lawang. 1 buah bunga lawang tapi nggak saya haluskan. Kayu manisnya sekitar 10 cm 2 batang itu dan enggak saya haluskan juga. Oke, sekarang kita haluskan pala, ketumbar dan kapulaga. Kita haluskan ya. Oke, sudah halus, kita pinggirin dulu rempah keringnya. Bumbu yang mau kita haluskan lainnya, yang rempah segarnya ini ada 100 gram cabai merah besar. Cabai rawit merahnya 50 gram. Untuk cabai rawit merah ini sesuai selera aja, karena saya mau ini pedas jadi saya pakai agak banyak. 4 batang serai, itu ada 4 ya serainya. Serainya ini nanti mau saya haluskan juga, diiris halus lalu di blender, nggak digeprek. Bawang merahnya 200 gram udah dikupas. Pakai banyak bawang merah, bawang putihnya 50 gram aja. Kunyit segar ini sekitar 4 cm. Udah dikupas kunyitnya. Lengkuasnya sekitar 10 cm. Jadi kalau mau bikin rendang itu memang harus pakai banyak lengkuas ya. Dan jahenya 4 cm. Semua bahan ini mau saya haluskan di blender. Oke, sekarang kita potong-potong dulu semua bahannya. Bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, jahe, kunyit, dan serai. Semuanya udah saya potong karena saya mau memblendernya. Kalau kalian mau silakan diulek juga nggak apa-apa. Potong kasar seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam blender. Setelah itu kita tuang dengan santan encer yang 500 ml tadi. Oke, kita masukkan santannya.
Kita blender bareng dengan bumbu-bumbu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Ini bumbu yang udah kita blender, kita pinggirin dulu. Siapkan wajan, kita masukkan bumbunya ke wajan. Semuanya ya. Lalu tuang dengan santan kental. Ini beneran santannya kurang kental, harusnya dari 3 butir kelapa. Tapi nggak apa-apa, jadinya rendang ekonomis. Tambahkan kayu manis, cemplungin aja. Masukkan bunga lawang atau peka atau star anise 1 butir ya. Dan rempah keringnya tadi kita masukkan aja. Lalu tambahkan daun salam. Ini ada 4 lembar daun salam. Daun jeruknya kita sobek-sobek dulu ya. Ini ada sekitar 5 lembar. Seger-seger banget daun jeruknya. Bahan lainnya yaitu daun kunyit, karena untuk membuat rendang yang asli Padang itu selalu menggunakan daun kunyit. Ini saya pakai 2 lembar daun kunyit, tapi kalau di tempat kalian susah mendapatkan daun kunyit, di skip aja, nggak pakai nggak apa-apa. Oke, sekarang kita panaskan ya, nyalakan kompornya, kita aduk-aduk, tunggu sampai santan dan bumbu-bumbu ini mendidih. Sudah mendidih, aduk terus, lalu kita masukkan dagingnya yang cuma 100 gram itu, kita masukkan semuanya. Fungsi daging di sini untuk penyedap. Jadi meskipun cuma sedikit ya, cuma 100 gram, tapi nanti akan membuat rendang jengkol dan pakisnya itu berasa daging gitu. Ini sudah 1 jam direbus dagingnya bareng bumbu-bumbu dan santan. Airnya sudah menyusut, lanjutkan merebusnya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Jangan banyak-banyak dulu garamnya ya. Kalau kalian mau silakan tambahkan gula. Sudah 1,5 jam, airnya sudah menyusut, kita masukkan jengkolnya. Jengkol yang udah direbus 2 kali pakai kopi dan dicuci. Lalu masukkan fern atau pakis ya, daun pakis. Ini bakalan jadi rendang yang enak banget karena saya termasuk penyuka rendang pakis, rendang sayuran gitu. Pakisnya ini nanti teksturnya seperti daging, enak banget. Masukkan kelapa yang sudah kita haluskan, kelapa parut yang disangrai dan udah dihaluskan. Kalau orang Padang bilangnya kalau nggak salah ambu-ambu ya namanya ya, atau ombu-ombu gitu. Kalau saya salah silakan dikoreksi di kolom komentar. Kita lanjutkan memasaknya, tambahkan garam lagi sedikit. Jadi total garam yang dipakai ada 1 sendok makan, setengah sendok teh kaldu bubuk atau 1 blok itu saya anggap aja setengah sendok teh. Kita aduk lagi. Kita mau memasak rendang ini sampai 3 jam ya. Total memasaknya 3 jam. Ini sudah 2 jam 15 menit, bentuknya seperti ini. Kalau menurut kalian udah cukup, berarti matikan aja apinya. Tapi saya mau bikin rendangnya tuh lebih kering lagi. Jadi saya lanjutin lagi memasaknya sampai warnanya lebih gelap. Nah, ini sudah 3 jam, warnanya udah gelap banget. Tapi gunakan api kecil ya, meskipun 3 jam juga api kecil aja dan terus diaduk-aduk sampai menjadi kering seperti ini, matikan apinya. Kita angkat aja rendang pakis dan jengkolnya, kita taruh di piring saji. Kalau orang Padang biasanya memasak rendang itu bisa sampai 6 jam, 8 jam. Kita masakan rumahan, kayaknya nggak mungkin kalau sampai 8 jam.
3 jam aja udah cukup ya. Ini dia rendang pakis dan jengkol. Kalian lihat di situ pakisnya berserat-serat, itu rasanya daging semua, tapi ada aroma jengkolnya sedikit. Saya mau makan pakai nasi, makan kayak gini aja udah enak banget, nggak perlu lauk lainnya. Dan rendang pakis ini awet ya, karena udah kering sih, jadi 3 hari 4 hari masih oke lah di suhu ruang. Oke, saya mau cobain dulu pakai nasi pakisnya, rendang pakis dan jengkol. Rasanya ya daging banget, kayak makan rendang. Kan tadi kan juga ada dagingnya. Dan jengkolnya ini tua, ini kenyal banget, enak. Yang luar biasa tuh bumbunya ini rendang banget. Kalian boleh coba di rumah bumbu yang seperti ini. Bahan-bahannya juga ekonomis dibanding membuat rendang daging. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.